Waktu menemukan namanya Nike, waktu membentuk logo, itu juga si bosnya ragu-ragu. Bisa nggak ya? Alah, udah mepet banget nih, mau nggak mau harus dijalankan. Dan ketika kita nggak sabaran, kita akan mudah terpengaruh oleh kata orang yang itu nggak ngerti di bidang kita. Mereka nggak paham juga, mereka bukan praktisi juga. Mereka menggambarkannya dulu dan mereka melakukan imajinasi atau visualisasi bahwa semua itu bisa. Hal yang perlu dirubah agar berlimpah uang. Dalam artian kita perlu merubah sesuatu yang mungkin itu adalah sebuah pemahaman atau pemikiran lama, dan itu kita ganti dengan sesuatu yang jauh lebih positif, jauh lebih bisa membuat kita ini berubah. Namun kadang ada orang yang kolot banget nih, nggak mau merubahnya, terus dia nggak mau berusaha bagaimana biar itu semua bisa menjadikan hidupnya jauh lebih baik. Namun di sini saya pengen sampaikan ya, kita perlu merubah sesuatu yang mungkin itu pemahaman yang sudah ditanamkan dari kita kecil atau itu diajarkan entah dari siapa ya, mungkin dari orang tua, entah dari ya mungkin generasi-generasi terdahulu yang itu turun temurun, dan itu membuat persepsi bahwa kita adalah orang yang nggak bisa memiliki kelimpahan uang. Namun di sini kita beda bareng ya, apa aja yang perlu dirubah. Terus kita bisa menjadikan segala sesuatunya itu jauh lebih baik dan jauh lebih maju lagi. Agar apa? Ya kita jadi orang yang berkelimpahan. Kita langsung mulai di poin pertama. Jangan fokus pada uang. Terkadang kita ini terlalu fokus kepada uang sehingga apa? Kita menciptakan sebuah kemelekatan yang ada dalam diri kita dan kita lupa untuk merilisnya atau kita melepaskan kemelekatan itu, dan itu akan terbawa sampai kapanpun. Ketika teman-teman ini nanti udah terbawa di situ, ketika teman-teman nanti udah memiliki sebuah kemelekatan tentang uang atau segala sesuatu tujuannya adalah uang, itu akan berdampak yang kurang baik ya. Ya, Anda hanya fokus pada nilai tertentu dan Anda nggak melakukan perubahan agar Anda ini jadi orang yang bisa mudah mendapatkan keuangan atau mendapatkan uang. Entah dari mana sumbernya, entah bagaimana caranya, itu nanti akan dituntun oleh alam semesta. Karena apa? Ketika kita memikirkan sesuatu, ketika kita menginginkan sesuatu, namun kita mengendalikannya dalam pikiran kita bahwa itu bisa kita miliki. Dan tentu saja kita harus memprogramkan bahwa semua itu sudah terjadi pada diri kita. Karena ketika pikiran bawah sadar kita mengirimkan sebuah kondisi yang memang itu hal yang kita inginkan, namun seolah-olah kita udah memilikinya, kita udah mendapatkannya, maka apa? Anda melemparkan rasa syukur. Terus alam semesta akan menyesuaikan dirinya dan mengirim semua itu untuk datang kepada Anda. Nanti datangnya kadang nggak disangka-sangka, kadang datangnya ini tiba-tiba, ada yang cepat, ada yang enggak. Jadi uang itu adalah sebuah akibat, bukan sebuah tujuan. Apa yang Anda kerjakan, kerjakan aja. Anda programkan bahwa Anda sudah memiliki nilai uang seperti apa yang Anda inginkan dalam pikiran bawah sadar. Meskipun itu Anda belum mendapatkannya, meskipun Anda belum meraihnya, tapi upayakan kalau Anda bersyukur sekali dan Anda ini berterima kasih bahwa uang itu sudah ada pada diri Anda. Entah nanti masuk ke rekening ataupun itu berwujud apapun, yang jelas Anda harus tanamkan dan Anda harus terima berbagai bentuk dan rupanya. Ketika Anda sudah melakukan itu, maka apa? Ya, nanti Anda akan menariknya dalam kehidupan yang nyata. Karena gini, segala sesuatu itu tercipta pertama kali itu dari apa? Dari pikiran kita. Contohnya, ketika Wright bersaudara pengen menciptakan benda yang bisa membawa orang itu terbang, mereka menggambarkannya dulu dan mereka melakukan imajinasi atau visualisasi bahwa semua itu bisa tercipta. Dan tentu saja banyak ilmuwan lain yang menertawakannya. Kenapa? Gak ada benda yang lebih berat dari burung yang bisa terbang, kata ilmuwan yang lain. Namun buktinya sekarang jadi transportasi yang banyak digunakan untuk keliling dunia. Kita dari pulau ke pulau, kita dari negara ke negara lain, itu juga bisa menggunakan pesawat. Kenapa? Jauh lebih cepat dan itu bisa
teman-teman ciptakan pada pikiran bawah sadar teman-teman bahwa teman-teman sudah memiliki nilai uang tertentu ya. Meskipun jangan fokus di situ, Anda kerjakan aja apa yang bisa Anda kerjakan, yang jelas berikanlah nilai-nilai positif pada hidup Anda. Kita lanjut ke poin kedua, tidak sabaran. Nah, ini biasanya yang jadi penyakit setiap orang itu adalah tidak sabaran. Biasanya ketika Anda tidak sabar, nanti apa? Anda ini tergesa-gesa, terus Anda ini menganggap proses yang sedang berjalan itu adalah ketidakmungkinan. Nah, dari situ apa? Justru malah Anda nggak mendapatkan apa-apa. Karena bisa dibilang semua itu butuh proses. Ketika prosesnya berjalan, Anda sudah memutusnya di tengah jalan. Wah, nggak mungkin lah. Wah, nggak bisa lah. Wah, ini bohong lah. Wah, omong kosong lah. Atau apapun ya. Jadi, kita pengennya cepet-cepet, bisa langsung dapat, bisa langsung ya mungkin kalau yang pengen kaya raya bisa langsung cepet kaya raya, hingga disuruh melakukan ritual yang aneh-aneh, mungkin salto-salto di atas gunung atau nanti Anda berdansa di dalam sungai juga Anda pasti melakukannya. Karena apa? Ya Anda nggak sabaran, Anda pengennya cepet-cepet. Padahal segala sesuatu nggak perlu ritual-ritual yang macam-macam. Yang jelas Anda bisa memprogram diri Anda sendiri dan itu nanti akan Anda tarik dalam kehidupan yang nyata. Ketika itu sudah menjadi sebuah kehidupan yang nyata, maka ya Anda bisa menerimanya dengan senang hati. Jadi sabar juga itu nggak melakukan apa-apa, bukan. Tapi kita juga berusaha. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Ketika kita nggak sabaran, kita akan mudah terpengaruh oleh kata orang yang itu nggak ngerti di bidang kita, mereka nggak paham juga, mereka bukan praktisi juga. Tetap aja fokus pada apa yang menjadi tujuan teman-teman. Kita lanjut di poin ketiga, rasa ragu. Biasanya rasa ragu itu muncul, terus rasa ragu ini menjadi sebuah hambatan dan itu membuat kita ini seolah-olah nggak mampu. Dan kadang kita bertanya, apa iya ya? Apa mungkin ya? Ya mungkin di video yang kapan itu saya udah membahasnya juga ya tentang rasa ragu. Jadi kita harus menepiskan yang namanya rasa ragu. Kita nggak boleh ragu ketika kita menjalankan apapun. Namun kita juga nggak boleh diam. Kita harus pelajari dulu. Misalkan nih Anda berjualan terus kondisinya menurun, Anda juga harus evaluasi dulu. Atau Anda bekerja terus kurang produktif nih, jadi dimarahin sama atasan, Anda koreksi dulu. Apa sih penyebabnya? Terus oh ternyata begini. Anda nggak boleh ragu ketika Anda sudah menemukan caranya, jalani dulu. Dan jangan takut yang namanya resiko. Ketika Anda takut dengan yang namanya resiko, mungkin bagi yang mau usaha, mungkin gagal, mungkin bangkrut, mungkin kehabisan uang, itu hal yang wajar. Terus kalau pekerjaan mungkin ditolak oleh atasan, atau mungkin ya malah nggak dihargai sama sekali, tapi fokus aja udahlah. Seperti contohnya sepatu Nike. Waktu menemukan namanya Nike, waktu membentuk logo, itu juga si bosnya ragu-ragu. Bisa nggak ya? Alah, udah mepet banget nih, mau nggak mau harus dijalankan. Dan akhirnya apa? Sekarang terkenal, sekarang banyak dicari dan jadi barang yang bergengsi. Kita lanjut di poin keempat, belajar dari kesalahan. Ya, kita harus evaluasi. Kita ada kelemahannya di mana sih? Kita ada kesalahannya di mana sih? Ya, kita perbaiki. Dan kita harus kembangkan juga. Nanti ketika kita udah menemukan, oh ternyata permasalahannya di sini. Ya, kita harus segera benahi. Kita harus segera perbaiki biar kita bisa menjalankan segala sesuatunya itu dengan lancar juga. Tindakan, gerakan itu memang harus. Jadi Anda nggak harus pergi kemana, harus ngapain, itu bukan seperti itu. Kalau Anda bisa mengerjakannya di rumah atau di kamar, ya silahkan aja. Yang jelas Anda jangan pernah berhenti. Anda harus segera melakukan sebuah perubahan yang itu bisa membawa Anda menjadi orang yang sukses berlimpahan. Di layar kecil ku temukan channel yang beri harapan. Hai Albert, kau menyapaku dengan cinta dan pesanmu tentang cara menarik semesta dengan hati dan pikiran terbuka. Kau ajarkan hukum tarikan.